Teman-teman, di dalam video hari ini kita akan bahas untuk trading plan ya 16 Maret 2026. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Yang pertama kita bahas untuk saham APLN. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk saham APLN ini sebenarnya teman-teman ya, di weekly time frame-nya dia ini sedang retest ya area demand zone-nya nih. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Dia ini sedang retest. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ketika dia menguji area demand zone-nya langsung terjadi rebound nih ya. Tapi ini di weekly time frame-nya. Nah, jadi untuk target kenaikannya bagaimana? Untuk target kenaikannya kita bisa tentuin di resistance terdekatnya dulu nih teman ya. Untuk sementara ya. Nanti kita bisa update lagi menggunakan Fibonacci ya. Stokastiknya juga nih masih mengarah ke atas dan di sini ada divergent. Nah, divergent ini apa? Nih kalian perhatikan baik-baik ya. Ini naik ya, tapi di sininya turun. Nah, ini adalah sinyal kelanjutan sebuah tren ya. Dia sudah retest ke dalam area demand zone-nya, ada divergent juga teman ya. Nah, stokastiknya masih menuju ke atas, artinya apa? Artinya masih ada potensi penguatan. Nah, jadi untuk entry-nya bagaimana? Untuk entry ya kita jangan langsung main klik di sini aja, jangan Kak ya. Kita harus compare dulu nih Kak ke time frame yang lebih kecil yaitu daily time frame ya. Nah, di sini kalian perhatikan dulu nih teman ya. Di sini dia sudah mulai ada tanda-tanda nih dia ingin melakukan transisi nih Kak ya. Dia udah mulai jebol nih. Nah, tapi cara masuknya bagaimana? Cara masuknya saran saya nanti nih ketika bursa buka jangan masuk dulu. Karena apa? Karena kalian perhatikan ya. Dia memang sudah jebol nih trennya. Ya, dia memang sudah jebol trennya, tapi di sini ada ekor nih, temen ya. Ada ekor nih ya. Tidak ditutup oleh full body candle ya. Nah, artinya apa? Artinya besar kemungkinan ya dia akan terjadi false break nih nantinya ya. Jadi kalian harus waspada dulu ya. Kalau false break itu maksudnya apa? Dia kan jebol nih. Kalian perhatikan baik-baik ya. Dia kan nih jebol nih ya. Nah, nanti kalau false break ya, candle selanjutnya nih ketika bursa buka nih langsung jebret, langsung masuk lagi dan dia tutup berwarna merah candlenya. Nah, itu false break. Nah, kalau itu terjadi ya, ini bisa turun sampai ke level support tersebut nih. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nanti kita perhatikan lagi deh Kak ya. Nanti kita perhatikan dulu, syukur-syukur nih teman-teman ya, syukur-syukur dia naik. Nah, kalau dia naik bagaimana Bang? Kalau dia naik, kalian jangan FOMO ya. Kalau dia naik nih bagus, biarin aja dia naik agak tinggi, biarin ya. Nggak usah takut kehilangan momentum ya dan lain sebagainya, sabar aja. Nah, nanti ketika dia naik nih, nggak mungkin kok teman dia langsung lari ke ujung harga, itu sangat tidak mungkin. Pasti akan ada yang namanya koreksi nih ya. Pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah, nanti ketika dia koreksi nih, Kakak mau tahu nih dia turunnya sampai mana? Coba Kakak bisa tonton ya di video tentang Fibonacci untuk entry. Nah, nanti Kakak bisa ukur tuh Kak ya. Kakak tarik dari titik terendahnya ke titik tertingginya. Nah, nanti Kakak bisa tandai nih di rasio 0,5 dan 61,8%. Untuk apa? Untuk area entry-nya. Nah, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area entry-nya, Kakak perlu perhatikan bagaimana nih reaksi harganya, lalu stokastiknya mendukung gak nih. Nah, jika semua konfirmasi sudah mendukung, baru Kakak bisa eksekusi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk sementara untuk APLN ini kita pantau dulu nih ketika bursa buka ya. Dia terjadi false break atau dia naik. Kalau naik bagus tandanya temen ya. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang kedua nih ya. Saham RC nih temen ya. Nah, untuk saham RC ini jelas sekali nih temen ya. Dia ini masih bergerak di dalam konsolidasi ya, atau bergerak di dalam sideways. Nah, jadi ingat ya, kalau kalian pemula ya mau masuk di saham sideways seperti ini bisa nggak? Bisa temennya. Tapi kalian harus menunggu nih pattern seperti ini terbentuk. Ini jauh lebih aman nih. Karena apa? Karena sideways ini adalah fase penentu temennya, fase penentu ya. Dia akan jebol ke atas atau dia akan jebol ke bawah. Nah, ini kalian nggak tahu kalau kalian pemula ya. Jadi lebih baik kalau kalian pemula menemukan kondisi yang seperti ini, pergerakannya flat, nggak naik nggak turun, ini sideways nih ya. Kalian bisa menunggu pattern seperti ini terbentuk. Ini jauh lebih aman. Kenapa ini jauh lebih aman? Jika sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini artinya strukturnya sudah mulai jelas nih. Pergerakan harga sudah mulai jelas dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau misalkan temen ya, lu main klik di sini aja nih ya, kalian main klik di sini aja ya, lalu harganya turun dan ketika dia turun dia jebol nih area supportnya. Nah, ini bahaya. Lu bisa diseret terus makin bawah dan dia akan bergerak di dalam tren bearish. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana? Wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, siap-siap ya, dia jebol nih area supportnya, kalian bisa diseret turun sampai bawah ya. Kalau kalian mau ada rencana mau masuk bagaimana? Jangan masuk dulu temen ya. Jadi kalau dia tidak terbentuk pattern seperti ini, artinya dia jebol ke bawah. Kalau dia jebol ke bawah artinya apa? Artinya dia sudah mulai masuk ke dalam ya tren yang bergerak bearish atau tren yang bergerak turun. Nah, itu bahaya, lu bisa diseret terus sampai bawah ya. Baliknya kapan nggak tahu ya. Maka dari itu jangan main asal masuk aja, tunggu pattern seperti ini terbentuk. Jadi ingat, sideways ini adalah fase penentu. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam tren bearish ya. Kalau dia jebolnya ke atas, dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AMMN nih temen ya. Nah, jadi untuk saham AMMN ini jelas sekali temen ya. Di weekly time frame ya, kalau kita perhatikan dia ini masih bergerak di dalam tren bearish nih temen ya.
Dia ini masih bergerak di dalam trend bearish dan dia masih ada potensi penurunan nih Kak sampai ke 4470 ya. Karena apa? Karena di sini adalah area support kuatnya nih teman ya. Dia masih ada potensi turun sampai ke level 4470 karena di sini adalah area support kuatnya. Nah, nanti teman ya, kalau dia sudah turun nih ke dalam area tersebut nih. Nah, nanti kita perhatikan lagi deh kayak untuk sementara nih teman ya. Dia ini masih ada potensi penurunan sampai ke level 4470. Nah, nanti kita perhatikan lagi deh teman ya. Apakah dia akan terjadi rebound ya atau dia akan melanjutkan penurunannya, dia nge-breakout ke bawah, nanti kita akan update lagi. Nah, tapi nih teman, misalkan nih nanti dia sudah turun nih ke dalam area tersebut ya, lalu ada tanda-tanda dia mau naik nih, lu jangan seneng, jangan euforia teman ya. Jadi ingat, kalaupun dia naiknya ini hanya sebatas sementara ya, paling juga nih mentok-mentok sampai sini teman ya. Paling juga naiknya mentok-mentok nih sampai sini ya, dan setelah itu ya besar kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ya. Karena apa? Karena strukturnya kalau kita lihat di weekly time frame dia ini masih valid bergerak di dalam trend bearish. Jadi intinya temen ya, selagi trend line-nya tidak dijebol, trend bearish-nya tetap valid untuk saham AMMN. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana? Wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, siap-siap ya, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Apex nih. Nah, untuk saham Apex ini kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya sebenarnya ini masih valid nih ya, bergerak di dalam trend bullish. Ini masih valid bergerak di dalam trend bullish. Jadi, selagi trend line-nya tidak dijebol nih teman ya, trend bullish-nya tetap valid. Ya, selagi trend line-nya tidak dijebol, trend bullish-nya tetap valid. Nah, tapi di sini yang perlu kalian perhatikan, pergerakan harga sudah mulai landai nih atau sudah mulai lambat. Nah, kita bisa tahu dari mana? Kita pertama nih ya, untuk mengetahui harga itu naik masih kuat atau tidak gimana sih? Nah, kalau ini nggak kuat nih ya, caranya bagaimana? Pertama kalian lihat aja kurva kemiringan harganya yang semakin lama semakin ke kanan ya. Kurva kemiringan harganya semakin lama semakin ke kanan. Nah, ini menandakan bahwa tren tersebut sudah mulai landai atau sudah mulai lambat nih. Udah capek nih dia nih teman-teman ya. Lalu kalian bisa lihat juga nih, peaknya semakin lama semakin rendah. Nah, ini artinya apa? Artinya udah mulai muncul tanda-tanda dia ingin melakukan transisi ya, dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, jadi ini kemarin kita compare nih Kak ke time frame daily. Di sini ada area penting nih ya. Ini adalah area kuncinya nih teman ya, support pertama nih ya. Nah, nanti kalau misalkan dia jebol nih Kak ke bawah ya, Kakak bisa diseret sampai ke area support keduanya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk saham Apex ya. Nah, jadi sebenarnya kalau udah seperti ini ada dua kemungkinan nih, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, dia bisa langsung jebol nih Kak ya. Kalau dia jebol, dia bisa langsung turun sampai ke area support yang kedua ya. Plan yang kedua nih teman-teman, dia bisa terjadi rebound dulu nih nanti ya, naik dulu nih dikit ya, tapi tetap arahnya akan turun. Nah, jadi kalau nanti misalkan dia sampai ke area support pertama, dia akan terjadi rebound ya, atau tanda-tanda nih ya, dia mau naik, lu jangan euforia, kalian jangan langsung klik hajar aja, jangan ya. Jadi kalaupun dia naik hanya sebatas kenaikan sementara atau koreksi, dan setelah itu dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk trading plan hari ini ya, 16 Maret 2026. Nah, jadi kalau kalian mau di request juga bisa langsung ditulis aja nih temen ya. Dan buat kalian khususnya pemula nih, di dalam kondisi seperti ini lebih baik jangan trading dulu deh. Udah saya ingetin nih berapa kali. Karena apa? Karena nantinya banyak hal-hal yang tidak terduga temen ya. Kalau kalian pemula, kalian nggak tahu caranya, nggak pakai stop loss, pakai margin ya, habis kalian nanti teman-teman ya. Jadi kalau kalian pemula, libur dulu deh, sambil bener-bener kita amati dulu nih ya. Kalau kondisinya stabil baru kita masuk lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kalian tetap maksa nih mau masuk, boleh nggak ya, setelah kalian aja. Tapi saran saya, kalau kalian tetap maksa nih mau masuk di dalam kondisi yang seperti ini, wajib gunakan stop loss yang ketat.